Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Area Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul A Prince for Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang pangeran dari kerajaan Belmont yang merasa galau karena dijodohkan dengan seorang wanita bangsawan yang gak dia kenal. Gara-gara perjodohan itu, sang pangeran malah nekat kabur ke Amerika dengan tujuan awal untuk berlibur Natal sambil menjernihkan pikiran. Namun tanpa disangka pangeran itu malah bertemu dengan seorang wanita yang dalam waktu singkat bisa membuatnya jatuh hati. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan pemeran utama wanita bernama Emma yang lagi makan malam dengan pacarnya bernama Todd. Ceritanya, Emma ini mewarisi sebuah restoran dari kedua orang tuanya yang udah meninggal, sedangkan Todd bekerja di bengkel mobil milik ayahnya. Dalam pembicaraan mereka, Todd ingin mengajak Emma untuk segera menikah dan udah siap bertanggung jawab dalam membiayai kuliah adik Emma. Namun Emma menolak dengan alasan gak mau menikah gara-gara masalah uang, dan jawaban itu membuat Todd kecewa karena mereka berdua udah lama berpacaran. Oke, adegan kemudian berpindah ke kerajaan Belmont, di mana ada seorang pangeran bernama Duncan yang lagi latihan anggar bersama kepala keamanan bernama Geo. Ceritanya, perasaan pangeran Duncan ini lagi galau karena dijodohkan dengan wanita bangsawan yang sama sekali gak dia kenal. Sebagai seorang pengawal dan sekaligus teman, Geo memberikan saran pada pangeran Duncan untuk mengikuti apa yang menjadi kata hatinya. Dan jika Duncan memang berniat untuk menikah karena cinta, dia boleh-boleh aja menentang orang-orang yang ingin menjodohkannya. Kemudian saat makan malam, Pangeran Duncan akhirnya berbicara pada orang tuanya yang bernama Raja Paul dan Ratu Ariana untuk membatalkan perjodohan ini. Pangeran Duncan pun beralasan kalau dia ingin menikah dengan wanita yang dia cintai seperti kedua orang tuanya yang menikah karena cinta. Mendengar penjelasan itu, Ratu Ariana nggak setuju dengan keinginan Pangeran Duncan karena pernikahan ini akan menjadi perayaan terbesar di kerajaan Belmont. Lalu begitu Ratu Ariana pergi, sang raja ternyata bisa memahami perasaan putranya dan mendukung keputusan Pangeran Duncan jika dia menolak untuk dijodohkan. Sebelum beristirahat, Pangeran Duncan gak sengaja melihat sebuah koran yang menulis berita tentang liburan Natal di Amerika. Dari berita itu, Pangeran Duncan jadi nekat untuk kabur dari istana yang ternyata dilihat langsung oleh Geo. Keesokan paginya saat mereka sarapan, Ratu Ariana menjadi curiga pada Pangeran Duncan yang gak biasanya datang terlambat. Geo pun akhirnya memberitahu Raja dan Ratu kalau tadi malam Pangeran Duncan udah kabur dari istana. Mendengar berita itu, sang ratu menjadi kesal pada Pangeran Duncan karena pernikahan putranya itu akan berlangsung 7 hari lagi tepat di hari Natal. Namun Raja Paul meminta istrinya agar tetap tenang sekaligus memberi perintah pada Geo untuk mencari keberadaan putranya. Oke, adegan kemudian beralih ke Amerika, di mana Emma hanya tinggal berdua dengan adiknya bernama Alice yang ingin membeli pohon Natal. Namun sejak 3 tahun yang lalu Emma nggak pernah mau memiliki pohon Natal, gara-gara orang tuanya meninggal akibat kecelakaan ketika pulang dari membeli pohon. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Duncan yang baru aja tiba di Amerika langsung menyewa mobil untuk pergi ke sebuah tempat yang dia lihat dari koran. Namun sang pangeran malah nyasar akibat GPS yang gak jelas hingga menabrak tumpukan salju yang membuat mobil sewaannya itu mogok di tengah jalan. Gara-gara kejadian barusan, mobil sewaan Pangeran Duncan akhirnya harus diderek oleh seorang montir yang kebetulan ayah Todd bernama Kenny.
Sayangnya Kenny nggak boleh memperbaikinya sembarangan karena mobil itu merupakan mobil sewaan dari kota lain. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Pangeran Duncan melihat Emma yang lagi berjalan bersama Alice sampai mereka berdua saling bertatap-tatapan. Dan ketika Alice menghampirinya, dia menawarkan pada Pangeran Duncan untuk membeli bunga pesanan yang akan dikirimkan tepat di hari Natal. Mendengar hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya kuliah, Pangeran Duncan akhirnya mau membantu Alice, tapi dia menggunakan nama David sebagai nama samaran. Dan berhubung Pangeran Duncan mencari tempat untuk makan siang, Alice sengaja mengarahkannya ke restoran mereka agar dia bertemu dengan Emma. Fantastic, thank you. Thanks. Di sisi lain, Todd tiba-tiba datang ke restoran untuk bertemu dengan Emma dan ingin membicarakan tentang status hubungan mereka yang masih menggantung. Di sana, Todd kembali memaksa Emma untuk segera menikah, tapi Emma tetap menolak dan mengakhiri hubungan mereka karena menurutnya Todd bukanlah pria yang tepat dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, Pangeran Duncan yang baru tiba di restoran itu langsung mengenali Emma yang sempat saling pandang di depan bengkel Kenny. Pangeran Duncan pun bingung ketika ingin memilih makanan yang pas dengan lidahnya, sehingga dia meminta pada pelayan bernama Bessie untuk memberikan masakan andalan di restoran ini. Begitu Emma membawakan makanan, Duncan bercerita kalau dia berasal dari Eropa dan masih memakai nama David agar orang-orang gak mengetahui kalau dia adalah seorang pangeran. Duncan juga bertanya soal letak hotel atau penginapan di dekat sana, karena kereta api ke kota besar baru ada jadwal keberangkatan besok sore. Singkat cerita, saat tiba di sebuah penginapan, Pangeran Duncan bertemu dengan pemiliknya bernama Nancy yang meminta data kartu kredit sebagai jaminan. Dan setelah menyerahkan kunci kamar, Nancy menjadi terkejut karena melihat nama Pangeran Duncan tertulis pada kartu tersebut. Sementara itu di tempat lain, Emma yang baru aja pulang langsung digoda oleh Alice yang sengaja mempertemukannya lagi dengan Pangeran Duncan. Namun sebelum mereka beristirahat, Emma sempat melihat beberapa tagihan pajak yang udah jatuh tempo dan surat penerimaan Alice di sebuah universitas. Keesokan paginya ketika ingin check out, Nancy akhirnya mengatakan kalau dia udah tahu identitas sang pangeran yang juga masuk berita dalam koran. Namun Nancy berjanji akan merahasiakannya dari orang-orang dan meminta Pangeran Duncan untuk bercerita tentang penginapan ini di media sosial dengan harapan akan ramai pengunjung. Setelah membeli tiket kereta, Pangeran Duncan datang lagi ke restoran kemarin untuk sarapan dan sekalian berpamitan dengan Emma. Namun Alice mengatakan kalau Emma lagi mengambil waktu libur dan setiap tanggal 19 Desember kakaknya memang gak pernah masuk kerja. Kemudian saat Pangeran Duncan akan berangkat ke stasiun, dia gak sengaja melihat Emma yang kebetulan lagi melayat ke kuburan orang tuanya. Di sana, Emma terlihat sangat sedih ketika curhat dengan kedua orang tuanya karena dia bingung soal kekurangan dana untuk menyekolahkan Alice ke universitas. Begitu Emma selesai melayat, Pangeran Duncan langsung menghampirinya karena dia melihat Emma yang bersedih dari kejauhan. Emma pun akhirnya bercerita tentang insiden kecelakaan dari kedua orang tuanya yang terjadi 4 tahun lalu tepat di tanggal ini. Mumpung masih ada waktu untuk menunggu kereta, Pangeran Duncan kemudian meminta pada Emma agar mengajaknya jalan-jalan di kota ini. Pangeran Duncan juga sedikit bercerita tentang kehidupannya di Eropa yang sama sekali nggak pernah menikmati permainan anak-anak di masa liburan Natal. Dari pengakuan itu, Emma jadi iseng mendorong Pangeran Duncan untuk bermain menjadi malaikat Natal yang belum pernah dia coba sebelumnya. Emma juga membawa Pangeran Duncan ke sebuah tempat
untuk bermain seluncuran yang sempat membuatnya sedikit gugup. Setelah puas berjalan-jalan, Emma kemudian mengajak Pangeran Duncan untuk beristirahat di sebuah kafe. Di sana, Emma curhat tentang kondisi keuangannya yang lagi memburuk, padahal ayahnya udah mewariskan mereka sebuah restoran yang kini lagi sepi pengunjung. Barely makes enough to keep the lights turned on. Gak lama kemudian, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara lonceng dari stasiun, tapi Pangeran Duncan malah membatalkan niatnya untuk pergi ke kota besar. Bahkan Duncan ingin mengajak Emma untuk bertemu lagi besok hari, karena tampaknya sang pangeran udah mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di dalam hatinya. Maybe. Setelah mereka berpisah, Emma akhirnya memutuskan untuk menjual restoran peninggalan sang ayah demi membayar kuliah Alice. Di sisi lain, Nancy yang mengetahui kalau Pangeran Duncan lagi dekat dengan Emma, lalu sedikit bercerita tentang masa lalunya yang begitu sedih. Her parents were good people. 4 tahun yang lalu, Emma dan keluarganya ceritanya baru pulang dari membeli pohon Natal, tapi mereka malah mengalami kecelakaan tunggal yang menewaskan ayah dan ibunya. Sejak saat itu, Emma gak pernah merasa bahagia di masa-masa Natal, dan ditambah lagi dia harus menjalankan restoran milik ayahnya untuk mencukupi kebutuhannya bersama Alice. Emma is a remarkable girl. Sementara itu di luar penginapan, Geo yang udah mengetahui keberadaan Pangeran Duncan langsung melapor pada sang raja kalau putranya lagi dekat dengan seorang wanita. Namun Raja Paul hanya memberi perintah untuk mengawasi Duncan dari jauh dan merahasiakan hal ini dari Ratu Ariana agar nggak menimbulkan kepanikan. Understood, Your Majesty. Oh, and good night. Keesokan harinya, Raja Paul kemudian berbohong pada istrinya kalau Geo belum mendapatkan kabar tentang keberadaan putra mereka yang membuat sang ratu merasa bersalah. Namun Raja Paul tetap meyakinkan istrinya kalau putra mereka dalam kondisi yang baik dan hanya butuh waktu sendirian untuk memikirkan masa depannya. I promise you, all will be well. Oke, adegan kemudian beralih lagi ke Amerika, di mana Emma mendapat karangan bunga dari Todd yang memintanya untuk memikirkan kembali tentang pernikahan. Nggak lama kemudian, Pangeran Duncan datang ke tempat itu dan mulai bertanya tentang tulisan dijual yang terpasang di depan restoran. Why is there a for sale sign outside? Setelah mendengar penjelasan dari Emma, Pangeran Duncan jadi punya ide untuk meningkatkan penjualan dan meminta tolong pada koki bernama Max untuk membeli bahan-bahan dalam membuat menu baru. Ceritanya, Max ini ingin mengikuti ujian sertifikasi koki, tapi dia lemah dalam pengetahuan umum sehingga Pangeran Duncan berjanji untuk membantunya belajar. You have the time? I'll make time. Lalu di siang harinya, Pangeran Duncan akhirnya membantu Max untuk belajar beberapa pengetahuan umum demi menghadapi ujian sertifikasi yang akan diadakan nanti malam. Di bar tersebut, Emma juga mengajak Duncan untuk bermain biliar, yang ternyata si pangeran ini belum pernah memegang stick sama sekali. Tapi beberapa saat kemudian, Todd tiba-tiba datang ke bar yang sama dan menjadi marah pada Pangeran Duncan dan Emma karena mereka berdua terlihat bermesraan. Perkelahian antar laki-laki pun gak bisa terelakkan, dan akhirnya Duncan memenangkan pertarungan itu berkat sering latihan bersama Geo. Kemudian saat di perjalanan pulang, Emma akhirnya bercerita kalau Todd sebenarnya adalah pria baik yang perasaannya lagi terluka karena penolakan. Emma juga mengaku kalau dialah wanita yang menolak ajakan Todd untuk menikah, tapi kini Emma malah berpikir kalau dia telah mengambil keputusan yang salah. Mendengar ucapan itu, Pangeran Duncan berusaha meyakinkan Emma kalau dia adalah wanita yang kuat dan bisa mengatasi kondisi ekonominya yang lagi buruk. Pangeran Duncan juga ingin mengajak Emma untuk berkencan besok sore dengan harapan Emma bisa melupakan kesulitannya dan gak berubah pikiran menikahi Todd. Look, just let me pick you up at 5 o'clock tomorrow. Keesokan harinya, Alice tiba-tiba aja melihat Emma yang lagi menghias pohon Natal karena dia ingin melupakan masa lalu yang kelam berkat nasihat dari Pangeran Duncan.
Di sisi lain, Pangeran Duncan curhat pada Nancy kalau dari hari ke hari dia semakin menyukai sosok Emma yang menurutnya merupakan wanita mandiri dan penuh perhatian. She's smart, she's funny, she's independent. Beberapa saat kemudian, Max tiba-tiba datang untuk mengucapkan terima kasih pada Pangeran Duncan karena berkat bantuannya dia bisa lulus ujian sertifikasi. Dan sebagai imbalannya, Pangeran Duncan juga ingin meminta bantuan kepada Max untuk membuat makan malam kejutan bagi Emma. Sure. What do you need? Well, you know Emma's sister Alice. Of course. Kemudian di sore harinya, Pangeran Duncan sengaja menjemput Emma di rumah dan ingin mengajaknya ke suatu tempat dengan menaiki kereta kuda. Dan setibanya di sebuah restoran, Duncan ternyata ingin membuat makan malam romantis bagi Emma yang semua makanannya dimasak langsung oleh Max. And for our main course, braised loin of veal. Di restoran tersebut, Pangeran Duncan juga meminta bantuan pada Alice untuk memainkan lagu romantis yang mengiringi makan malam mereka. Tentu aja kejutan ini membuat Emma merasa bahagia karena belum pernah ada seorang pria yang melakukan semuanya ini di dalam hidupnya. No one's ever done anything like this for me before. Oke, adegan kemudian beralih sebentar ke penginapan, di mana Todd datang mencari Pangeran Duncan untuk membicarakan tentang hubungannya dengan Emma. Namun ketika Nancy mengecek Duncan ke kamarnya, Todd tiba-tiba melihat sebuah berita di koran kalau Duncan adalah seorang pangeran dari kerajaan Belmont. Sesampainya mereka di rumah, Alice langsung memberitahu Emma sesuatu hal yang penting dan memintanya untuk segera masuk ke dalam. Ternyata di dalam rumah mereka udah ada Todd yang menunjukkan identitas Duncan sebenarnya adalah seorang pangeran. No. Berdasarkan koran tersebut, Emma akhirnya mengetahui kalau Duncan berasal dari kerajaan Belmont yang diberitakan akan menikah di hari Natal. Berita itu pun membuat Emma menjadi sangat kecewa dan merasa dibohongi oleh Duncan yang selama ini mengaku kalau dia hanyalah orang biasa dari Eropa. Keesokan harinya saat bertemu di restoran, Emma langsung marah-marah pada Duncan yang udah berbohong tentang identitas dan pesta pernikahannya di hari Natal. Di sana, Duncan beralasan kalau pernikahan itu adalah perjodohan dari orang tuanya yang membuatnya galau karena harus menikah dengan seorang wanita yang sama sekali nggak dia kenal. I haven't been entirely forthcoming with you, but I wanted to tell you honestly. Untuk meyakinkan Emma, Duncan mengatakan kalau dia ingin membatalkan pernikahan itu, tapi ibunya nggak setuju sehingga dia memutuskan kabur ke Amerika. Sayangnya Emma nggak mau menerima alasan apapun karena dia udah terlanjur kecewa dan dari awal Duncan juga nggak berkata jujur kepadanya. Emma, please. Shouldn't you be going? Sesampainya di penginapan, Duncan yang lagi berkemas untuk pergi dari kota itu jadi teringat tentang momen bahagia di waktu mereka bersama. Nggak lama kemudian, Geo juga muncul di tempat itu untuk mengajak Duncan kembali ke istana karena dia udah tahu masalah yang dialami si pangeran dengan Emma. I'm sorry about the young lady. She seems very nice. Sambil menunggu Duncan berkemas-kemas, Geo juga mengatakan kalau Raja Paul sangat mendukung pelarian ini karena dia paham akan perasaan putranya. Lalu begitu Duncan keluar dari penginapan, ternyata Emma melihat kepergian sang pangeran dan ikut teringat tentang momen bahagia mereka. Singkat cerita, saat berada di istana, sikap Pangeran Duncan tiba-tiba berubah total dan membuat sang ratu heran kenapa putranya malah mengerjakan tugas pelayan. Bahkan sang pangeran juga meminta para pelayannya untuk makan malam di ruang makan kerajaan yang membuat Ratu Ariana semakin marah. You are a prince, and you better start. Mumpung mereka lagi berdebat, Pangeran Duncan kembali meminta ibunya untuk membatalkan pernikahan karena dia ingin hidup bersama Emma yang dia cintai. Dari ucapan itu, Ratu Ariana akhirnya bisa mengerti perasaan Pangeran Duncan dan berjanji akan menelpon keluarga mempelai wanita untuk membatalkan pernikahan. Keesokan harinya tepat di malam Natal, Alice datang menemui kakaknya di restoran yang masih galau gara-gara kepergian Pangeran Duncan. Emma pun mengaku kalau dia merasa jatuh hati dengan sang pangeran dan masih terbayang-bayang akan momen bahagia di pertemuan mereka yang begitu singkat. Said that he loved you.
Men say a lot of things. Nah, sebenarnya Emma ini juga merasa menyesal karena udah marah-marah pada Pangeran Duncan yang akhirnya nggak sempat berpamitan. Dan setelah mendengar curhatan dari Emma, Alice lalu meminta kakaknya agar menemaninya ke stasiun untuk mengambil pesanan bunga. You're supposed to drive me over to the train station. Kemudian saat mereka di stasiun untuk mengambil paket bunga, Alice tiba-tiba melihat kedatangan Pangeran Duncan di kereta yang sama. Di sana, Pangeran Duncan langsung menghampiri Emma dan mengatakan kalau ibunya udah setuju untuk membatalkan perjodohan. Lalu begitu Pangeran Duncan ingin melamarnya untuk menikah, Emma jadi berpikir kembali tentang kuliah dan masa depan adiknya. Namun Alice meminta kakaknya agar nggak mencemaskan hal tersebut, dan akhirnya Emma setuju untuk ikut ke kerajaan Belmont bersama Pangeran Duncan. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur dengan video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film yang berikutnya.